Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa yang luar biasa. Mari bekerja sama, belajar keras, saling menghormati, dan mendukung dalam melalui setiap tantangan. Ayo lakukan. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kakak akan membimbing anak-anak atau kita akan belajar bersama tentang materi perbandingan dan skala. Nah, tapi pada kesempatan kali ini, kakak hanya akan menjelaskan tentang perbandingan, ya, karena skala nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, apa sih perbandingan? Perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan. Jadi kalau kemarin anak-anak sudah belajar tentang pecahan biasa, pecahan campuran, kemudian juga anak-anak sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Nah, kakak harap anak-anak sudah paham pembelajaran sebelumnya. Jadi, pada pembelajaran ini bisa lebih mudah untuk memahaminya. Nah, perbandingan dapat ditulis dengan A banding B atau A banding B. Jadi, bisa dalam bentuk seperti ini atau bisa dalam bentuk pecahan, sama aja. Dibacanya perbandingan, ya. A banding B dan A banding B. Nah, sebelum kita lanjut, yuk kita ingat pelajaran pecahan sebelumnya, ya. Nah, di sini ada pohon dan ada kupu-kupu. Nah, tugasnya di sini adalah memasangkan kupu-kupu dengan yang ada di pohon ini. Caranya gimana? Caranya adalah menyederhanakan bentuk pecahan yang ada di kupu-kupu. Nah, di sini ada A, 7/14. Caranya gimana? Caranya, kalau misalnya anak-anak sudah hafal tentang pembagian dan perkalian 1 sampai 10, itu akan lebih mudah, ya. 7/14 bentuk sederhananya berapa? Nah, kalau misalnya anak-anak belum mengerti tentang atau belum hafal tentang perkalian atau pembagian 1 sampai 10, nah kita bisa mencari atau menyederhanakan pecahan menggunakan FPB. Dan yang dipakai adalah bilangan prima seperti sebelumnya, ya. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kalau tadi soal A itu adalah 7/14. 7 merupakan bilangan prima, jadi tidak perlu difaktorkan. Nah, 14 kita harus bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu. 2. 14 bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya 7. Jadi, kalau FPB adalah kita lihat nilai yang sama atau angka yang sama, bilangan yang sama antara kedua bilangan ini, yaitu 7, karena di sini tidak ada angka 2, berarti FPB-nya adalah 7. Nah, tadi soalnya adalah 7/14, berarti disederhanakannya adalah 7 dibagi 7, 1, kemudian 14 dibagi 7, 2. Berarti jawabannya adalah 1/2. Ada? Ada. Jadi jawabannya adalah nomor 5. Kemudian kita coba yang B, 15/40. Caranya gimana? Sama seperti yang tadi, kita memfaktorkan dulu 15 dan 40 dengan bilangan prima. 15 nggak bisa dibagi 2, makanya langsung dibagi 3. Jawabannya ada 5. 40 difaktorkan, dibagi 2, 20, kemudian dibagi 2, 10, bagi 2, 5. Nah, FPB-nya yang mana? FPB adalah angka yang sama, ya, angka yang sama yang ada di dua bilangan ini, yaitu 5. Tadi soalnya adalah 5/40. 5 dibagi 5 berapa? 3. 40 dibagi 5 berapa? 8. Jadi jawabannya adalah 3/8. Ada atau enggak? Ada. Jawabannya adalah nomor 4. Nah, berikutnya adalah yang C, 6/9. Ini mudah nih menyederhanakannya. Dibagi 3 semuanya. Jadi 6 dibagi 3, 2, kemudian 9 dibagi 3. 3. Jadi jawabannya adalah 2/3. Ya, jadi yang nomor 6 jawabannya. Kemudian yang D, ini lebih besar lagi nilainya, 24/30. Menyederhanakannya gimana? Kalau misalnya kesulitan untuk membagi, maka digunakan tadi faktor, ya, pohon faktor. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12, 12 bagi 2, 6, 6 bagi 2, 3. Kemudian 30 dibagi 2, 15. Kemudian 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, kita tulis faktornya itu berapa?
Karena di sini 2-nya ada 3, makanya 2 pangkat 3 kali 3. Nah, kalau yang 30, 2 kali 3 kali 5. Angka yang sama, angka berapa aja? Ada angka 2 sama angka 3 ya. Nah, kalau misalnya ada 2 angka seperti ini, kita ambil yang tidak ada pangkatnya atau yang pangkatnya kecil. Jadi yang kita ambil adalah angka 2. Ya, 2. Kemudian kalikan dengan 3, karena 2-nya mempunyai angka 3. Jadi 2 kali 3, 6. Tadi soalnya 24 per 30. Berarti 24 dibagi 6, 4. 30 dibagi 6, 5. Jadi jawabannya adalah 4 per 5. Apakah ada? Ada nomor 1. Kemudian kita lanjut yang 4 per 24. Penyederhanaannya gimana? Penyederhanaan adalah 4 dibagi 4 sama 24 dibagi 4. Jadi 4 bagi 4, 1. 24 bagi 4, 6. Jadi jawabannya adalah nomor 2. 1 per 6. Nah, yang terakhir, udah kelihatan ya. 12 per 14. Dibagi berapa? Dibagi 2. Jadi jawabannya adalah 12 bagi 2, 6. Kemudian 14 dibagi 2, itu 7. Jawabannya adalah yang nomor 3. Nah, udah ya. Kemudian kita lanjut ke perkalian pecahan. Nah, perlu diingat ya bahwa ketika ada bilangan bulat seperti ini, berarti dia per 1. Nah, di sini ada contoh soal 3 per 5 kali 30. Caranya gimana? Boleh dengan cara seperti ini, 3 per 5 kali 30 per 1, kemudian dicoret-coret atau disederhanakan ya. 5 dihabiskan menjadi 1, kemudian 5 dibagi 5 itu 1, kemudian 30 juga dibagi 5. Perkalian silang ya dalam pecahan. Itu sama dengan 6. Berarti 3 kali 6 sama dengan 18. Atau bisa juga dengan cara mengalihkan. Jadi 3 kali 30 sama dengan 90. Baru kemudian 5 kali 1, 5. Jadi 90 bagi 5 sama dengan 18. Sama aja ya. Tinggal mana yang lebih mudah menurut anak-anak. Nah, kita lanjut ke LKS halaman 30. Itu bisa dilihat bahwa ada soal perbandingan jumlah kelereng merah dan kelereng hijau adalah 2:5. Jika kelereng merah adalah 12 butir, berapa jumlah kelereng hijau? Nah, di sini perbandingan kelereng merah itu yang mana? Yang 2, karena dia di depan nih kalimatnya ya. Kelereng merah itu 2, dan kelereng hijau itu 5. Jumlah kelereng merah itu ada 12. Nah, sebelum kita lanjut, kita tulis dulu nih apa yang diketahui. Nah, di sini merah dibanding hijau, kelereng merah dibanding hijau itu 2 dibanding 5. Kemudian jumlah kelereng merah tadi sudah diketahui, jumlahnya 12. Nah, kelereng hijau ini berapa yang ditanyakan? Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan rasio yang jumlahnya ditanyakan. Ya, rasio yang jumlah ditanyakan adalah berapa? 5. Kemudian dibagi dengan rasio yang jumlahnya diketahui adalah 2. Dikalikan dengan jumlah yang diketahui, yaitu 12. Tanya 5 per 2 kali 12. Nah, ini boleh dibagi, kemudian disederhanakan, dicoret-coret ya. 2 bagi 2, 12 bagi 2 juga. Jadi, hasilnya 5 kali 6 adalah 30. Jadi, untuk kelereng hijau adalah 30 butir. Atau boleh juga dengan cara mengalihkan dulu ya, seperti yang tadi, 5 kali 12, 60, kemudian dibagi 2 menjadi 30. Sama aja. Oke? Nah, kita lanjut yuk, coba kerjakan LKS halaman 32 nomor 1. Nah, di LKS tersebut ada soal Andi dan Budi memiliki kelereng. Perbandingannya adalah 4:5. Banyaknya kelereng Andi adalah 32 butir. Hitunglah banyaknya kelereng Budi. Nah, kita tulis ini apa yang diketahui. Apa yang diketahui adalah kelereng Andi banding kelereng Budi itu yaitu 4:5. Kemudian jumlah kelereng Andi berapa? 32. Yang ditanyakan adalah jumlah kelereng Budi. Rumusnya gimana? Rasio yang jumlahnya ditanyakan, ini Budi, punya Budi. Kemudian dibagi dengan rasio yang jumlahnya diketahui 4, ya, karena jumlah yang diketahui adalah punya Andi. Kali jumlah yang diketahui punya Andi 32. Jadi 5 per 4 kali 32. Boleh dicoret dengan disederhanakan, jadi
4 bagi 4 itu 1, 32 bagi 4 itu 8. Jadi 5 kali 8 itu sama dengan 40. Ya, jadi jumlah kelereng Budi adalah 40. Atau boleh juga kalau misalnya tadi dikalikan 5 kali 32 dibagi 4 juga boleh, sama aja. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Kita buka lanjut LKS halaman 30. Pak Beni memelihara ayam dan bebek. Perbandingan antara jumlah ayam dan bebek adalah 3:7. Jumlah hewan peliharaan Pak Beni adalah 60 ekor. Berapa jumlah ayam dan jumlah bebek? Nah, kita tulis apa yang diketahui ya. Jadi, ayam banding bebek itu perbandingannya 3:7. Kemudian jumlah rasio ayam dan bebek adalah 3:7. Kenapa harus dijumlahkan? Karena di sini yang diketahui adalah jumlah dari ayam dan bebek. Nah, kemudian jumlah ayam dan bebek adalah 60. Rumusnya gimana kalau mau cari ayam? Rasio ayam dibagi dengan jumlah rasio ayam dan bebek kalikan jumlah ayam dan bebek. Jadi rasio ayam ini adalah 3, kemudian jumlah rasio ayam dan bebek itu 10, kemudian dikalikan dengan jumlah ayam dan bebek. Boleh dibagi disederhanakan ya, 3 kali 6 sama dengan 18, atau boleh 3 kali 60 dibagi 10 juga boleh. Gitu ya. Kemudian, nah ini yang boleh juga nih dengan cara seperti ini dikalikan. Gitu. Kemudian kita akan cari yang bebek, karena tadi ditanyakan jumlah ayam dan jumlah bebek. Nah, caranya gimana? Tinggal merubah ini, rasio bebeknya aja. Jadi rasio bebeknya dibagi dengan rasio ayam dan bebek kali jumlah ayam dan bebek. Jadi 7 rasio bebek adalah 7 per 10 kali 60. Boleh disederhanakan, jawabannya adalah 42. Nah, ini 7 kali 6, atau boleh 7 kali 60, itu juga boleh. Seperti ini ya, 7 kali 60, 420, dibagi dengan 10 sama dengan 42, sama aja. Nah, kesimpulannya, jika A banding B adalah perbandingan ayam dan bebek, serta A adalah jumlah ayam dan B adalah jumlah bebek, maka A besar, ini adalah jumlah ayam sama dengan rasio ayam dibanding dengan jumlah rasio A dan B dikalikan dengan jumlah A dan B. Ini biasanya diketahui. Kemudian kalau yang B, jumlah bebek, itu tinggal ganti aja yang atasnya. Ini rasio bebek, kemudian dibagi dengan jumlah rasio dari ayam dan bebek kali jumlah ayam dan bebek. Ini biasanya sudah diketahui. Nah, lebih mudahnya lagi kalau misalnya kita tahu jumlah yang ditanyakan. Nah, tadi yang ditanyakan tuh apa jumlahnya? Jumlah yang ditanyakan tuh apa? Misal ayam. Kemudian rasio yang ditanyakan tuh apa? Rasio ayam berarti ya dibagi dengan jumlah rasio. Jadi jumlah 2 tadi ayam dan bebek, kemudian kalikan jumlah keseluruhan yang diketahui. Jumlah keseluruhan misalnya kalau di soal tadi adalah 60 ekor. Gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut coba kerjakan LKS halaman 32, nomor 3 dan 4. Nah, di situ ada soal perbandingan buku Firman dan Ahmad adalah 3/5. Jika jumlah buku mereka semua adalah 40 buah, berapa jumlah buku Firman dan Ahmad masing-masing? Sama ya. Jadi kita buat perbandingan antara buku Firman dan buku Ahmad. Kita tulis Firman banding Ahmad sama dengan 3/5. Kemudian di situ juga ada jumlah rasio Firman dan Ahmad. Itu jumlahnya tadi 3 tambah 5 itu 8. Nah, jumlah bukunya ini sudah diketahui 40 buah. Jadi buku Firman sama dengan rasio Firman itu 3, kemudian dibagi dengan jumlah rasio Firman dan Ahmad, tadi ya 8, dikalikan dengan jumlah buku Firman dan Ahmad kali 40. Ya, boleh disederhanakan, boleh dikalikan sama dengan 15. Nah, kemudian bukunya Ahmad gimana? Kita tinggal rubah aja rasio yang di atas ini dengan rasio Ahmad. Rasio Ahmad berapa? 5, berarti ditulis 5 per 8 kali 40 sama dengan 25. Jadi buku Ahmad adalah 25. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 4.
di situ ada soal perbandingan usia kakek dan nenek 8:7. Jika jumlah usianya 135 tahun, berapakah usia masing-masing? Nah, tinggal tulis lagi perbandingannya berapa. Dan di sini ada kakek banding nenek itu 8:7. Kita tulis juga jumlah rasio kakek dan nenek berapa? 8 tambah 7 sama dengan 15. Nah, kemudian di sini juga kita tulis jumlah usia kakek dan nenek. Nah, ini udah diketahui 135 tahun. Cara menghitung umur kakek itu tinggal rasio kakek 8 ya. Di sini rasio kakek 8, kemudian dibagi dengan jumlah rasio kakek dan nenek. Jadi usia rasio. Jadi 8 ditambah 7 ini udah dihitung 15, kemudian jumlah usia kakek dan nenek ya, ini 135. Jawabannya adalah 72 tahun. Jadi usia kakek adalah 72 tahun. Kita lanjut ke usia nenek. Usia nenek berapa? Tinggal ganti atasnya rasio nenek itu 7 ya, di sini 7 dibagi dengan jumlah rasio kakek dan nenek itu 15 dikalikan dengan jumlah usia kakek dan nenek itu 135. 7/15 kali 135 jawabannya adalah 63. Jadi usia nenek adalah 63 tahun. Sudah ya, apabila nanti ada yang ditanyakan, silahkan hubungi kakak. Terima kasih. Jangan malu dan jangan takut bertanya ya. Jadi ketika anak-anak menemukan kesulitan dalam pembelajaran ini, silahkan bertanya kepada kakak via WhatsApp. Jadi harapannya kakak berharap anak-anak bisa memahami pelajaran ini supaya nanti lebih mudah lagi dalam pembelajaran atau materi berikutnya. Oke ya, sekian dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.